Kegiatan sehari-hari secara garis besar jadi programmer. Neng kini bukan 90% iku YouTubean, 10% iku kerja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Almilai, saya di Sevima sebagai programmer. Saya Satrio Sarjono, sama. Saya juga sebagai programmer di sini. Pengalaman ini baru pertama kali saya menjadi programmer di Sevima. Pertanyaan pertama, hal yang paling menantang jadi programmer. Hal yang paling menantang, ketika deadline-nya itu mendekati, otomatis kita harus cepat-cepat menyelesaikannya. Kalau nggak diselesaikan ya wis, nanti dampaknya akan baik. Kalau menurutku hal yang paling menantang itu kalau kita bisa menyelesaikan persoalan yang menurut kita itu sulit dan kita kayaknya nggak mampu menyelesaikan itu. Oh ya, itu juga. Kita nanti merasa tertantang, ini Ya, harus selesai. aku copy paste. Kegiatan sehari-hari secara garis besar jadi programmer dalam persen. Neng kini bukan 90% iku YouTubean, 10% iku kerja. Gak mesti ini. Ini kalau dari saya sendiri 70% ngoding, 20% belajar, 20% senang-senang. Lebih. Oh ya, karena itu senang-senang itu jangan dilupakan. Jadi saya lebihkan 10%. Ngeles. Kegiatan saya sehari-hari di sini sih sering ya kan mikirnya programmer itu apa? Suntuk gitu kan ya, ngerjakan itu aja ya. Di sini sih sering-sering juga. Itu mungkin sekitar ya 30%-an ya. Terus kerjanya mungkin ya 50%. Nah, yang 20% itu santai-santai. Pertanyaan ketiga, perbandingan serius dan santai jadi programmer di Sevima. Kadang 50-50, kadang 70-30. Tergantung posisi. Tergantung situasi. Kalau menurut saya itu perbandingannya itu seriusnya ya kalau mendekati deadline itu serius ya kan. Kalau agak lama gitu itu kita santai-santai biasanya. Pernah gak 2 hari stuck, gak ada ide atau kehilangan mood? Pernah. Aku kalau pas stuck itu lebih ke bermeditasi, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan aku hidayah. Berikan aku hidayahmu. Langsung tiba-tiba cur cair semua. Atau enggak, paling gampangannya biasanya ngopi atau tidur lebih. Paling efektif sih tidur. Kalau ada ide atau kehilangan mood itu biasanya tidur. Oke, Lanjut. kendala yang sering ditemui. Ini kita ngoding kan bareng-bareng. Stylenya juga tiap orang itu beda-beda. Kendalanya ini lebih ke pemahaman alurnya Ya. menurut si user gimana kita memposisikan dari usernya. Kita lanjut lagi ya. Fokus jadi programmer apa? Kalau saya ini lebih suka jadi back end. Soalnya saya nggak pinter mengetahui user experience-nya orang tuh, nggak pinter. Kalau menurut saya itu lebih ke back end. Maksudnya nggak ada feel buat desain, nggak ada. Project yang ditangani apa saja? Selama ini saya sudah mengerjakan banyak sekali. Keuangan pernah, terus SIM aset juga pernah. SIM akademik sih sekarang. Kalau aku karena masih lebih junior, masih seputar siakat, SPMB, CBT. Kliennya itu sudah hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Iya, tepuk tangan buat Tepuk saya. tangan.
Saya sih di sini jadi programmer web ya. Jadi yang tak sebutin tadi itu yang tak kerjain itu web semua. Kalau bahasanya lebih ke PHP, HTML, jQuery, ya isitulah seputar itu yang Pokoknya standar. standar web ya. Frameworknya, nah itu jeng. Ya, karena frameworknya di sini buat sendiri. Iya. gitu, Mas. Iya, itu rahasia perusahaan. Kalau mau tahu, upgrade. Kembali lagi bersama. Jadi programmer basicnya sebenarnya itu awalnya mau dulu. Kalau bahasa pemrograman itu kan bisa dipelajari, logiknya itu harus kuat.